Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Ada sebuah karakter pada sebuah anime One Piece, yaitu seorang Roronoa atau Mamang Zoro. Ini mempunyai karakter yang berfilosofi atau mendekati filosofi stoikisme. Apa itu filosofi stoikisme? Filosofi stoikisme adalah filosofi yang dikemukakan atau dipopulerkan oleh Bapak Zeno, seorang filsafat Romawi pada abad ketiga sebelum Masehi. Apa poin-poin penting dalam filsafat stoikisme yang mempengaruhi perilaku dari Mamang Zoro? Yuk kita mulai videonya. Oke, tanpa opening. Poin pertama adalah kontrol diri. Mamang Zoro ini mempunyai kontrol diri yang sangat baik. Sebagai contoh, saat dia menghadapi pertempuran, dia itu tidak banyak mengeluarkan emosi di dalamnya dan memiliki kontrol diri yang sangat baik pada saat pertempuran, maupun itu pertempuran yang paling genting sekalipun, seperti waktu di Aquano, bagaimana Mamang Zoro ini bertempur dengan Mamang King, ya, dan di situ Mamang Zoro tetap bisa mengontrol dirinya dan tidak emosi. Dan poin yang kedua adalah penerimaan terhadap takdir. Poin kedua stoikisme ini adalah poin yang sangat penting Mamang-Mamang, karena Mamang Zoro ini menerima terhadap apa takdir yang dia atau takdir yang Bapak Eiichiro Oda tuliskan gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masa kecil Mamang Zoro ini mempunyai seorang rival yang bernama Kuina, dan Teteh Kuina ini ditakdirkan untuk meninggal pada usia yang masih muda. Sedangkan Mamang Zoro itu emang pertamanya sedih, tapi dia berjanji kepada Teteh Kuina akan menjadi pendekat pedang terbaik di dunia. Begitulah cara Mamang Zoro untuk menyikapi takdir dan menerima terhadap takdir tersebut. Poin yang ketiga adalah kebijaksanaan dan fokus pada tugas. Mamang Zoro itu di Water Seven itu dia itu terjadi perpecahan di situ ya dengan Mamang Usopp, dan Mamang Zoro itu menjadi seorang yang paling bijaksana waktu mengingatkan kaptennya itu Mamang Luffy bahwa kapten itu secara tugas harus tegas terhadap kelompoknya. Ingat waktu waktu debat itu, dan itu menunjukkan Mamang Zoro kebijaksanaannya dan fokus pada tugas, yaitu melindungi atau tugas dia ingin mewujudkan Mamang Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Dan poin yang keempat adalah tidak terpengaruh pada keinginan dan ketakutan. Mamang Zoro ini tidak terpengaruh pada sebuah keinginan atau ketakutan. Di sini poinnya adalah ketakutan dalam menghadapi sebuah masalah. Mamang Zoro itu tidak pernah takut untuk menghadapi sebuah masalah. Dia tegar menghadapi sebuah masalah. Sebagai contoh, waktu di yang Sanji itu Barati itu Mamang Zoro itu
melawan memang dia pendekat pedang terbaik di dunia, yaitu Mamang Mihawk, dan Mamang Zoro pas tentunya kalah. Tapi responnya, dia tidak terpengaruh dengan ketakutan menghadapi Mihawk. Dia tidak terpengaruh terhadap ketakutan atau perbedaan level yang tinggi dengan Mamang Mihawk. Dan itu sebagai pelajaran, yakni tidak terpengaruh pada ketakutan dan keinginan yang semu. Karena keinginan Mamang Zoro itu fokus dua keinginan, yaitu ingin menjadikan Mamang Luffy sebagai raja bajak laut dan ingin menjadikan dia sebagai pendekar pedang terbaik di dunia. Dan poin yang kelima adalah kesediaan untuk menghadapi penderitaan. Mamang Zoro ini sangat bersedia sekali dalam menghadapi penderitaan. Salah satu contohnya itu waktu di trailer bug itu, waktu kaptennya Mamang Luffy sedang pingsan dan sakit. Dia itu ada Mamang Bartolomeo Kuma memberikan rasa sakitnya kepada Mamang Luffy. Memberikan rasa sakitnya kepada Mamang Zoro, dari Mamang Luffy ke Mamang Zoro, dan betapa berdarah-darah badannya gitu. Tapi dia tetap menerima rasa sakit itu dan dia tidak ada keluhan atau emosi terhadap rasa sakit itu. Kesimpulannya adalah Mamang Zoro ini secara tidak langsung menggambarkan sebuah sifat atau sebuah filsafat stoikisme dengan 5 poin tadi. Dan tentunya filsafat stoikisme itu bisa menjadi bahan rujukan kita untuk menambah hasanah keilmuan kita tentang filosofi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.